Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel TB Education. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tata cara menyusun kuesioner. Nah, sebelum kita menyusun kuesioner, terlebih dahulu kita harus membuat operasional variabel terlebih dahulu, ataupun kita harus mengeluarkan indikator-indikator daripada variabel yang akan kita teliti. Misal dalam tutorial ini variabel X1 ataupun variabelnya yaitu kualitas pelayanan. Sebentar saya zoom. Misal variabelnya kualitas pelayanan. Nah, ketika teman-teman ingin membuat suatu indikator ataupun mengeluarkan indikator daripada kualitas pelayanan, ini harus berdasarkan daripada teori ataupun referensi-referensi yang ada. Kenapa? Karena apabila teman-teman membuat suatu indikator ataupun membangunnya sendiri tanpa didasarkan oleh teori ataupun referensi dari jurnal dan lain sebagainya, maka kuesioner yang teman-teman buat nanti harus diuji terlebih dahulu. Akan tapi apabila kita membuat indikator dan kuesioner berdasarkan daripada literatur review ataupun penelitian terdahulu, kita tidak perlu melakukan uji terlebih dahulu. Kenapa? Karena kuesioner yang kita bangun sudah pernah diuji oleh penelitian sebelumnya. Nah, di sini kita harus buat referensinya ya, kualitas pelayanan. Artinya indikator yang saya ambil, yang saya buat di sini yaitu berdasarkan daripada jurnal Orin Ferawati Ramadhani et al. Ataupun dan kawan-kawannya. Nah, indikator yang saya ambil dari jurnal ini. Ini apabila referensinya satu untuk satu variabel. Misalnya referensi yang teman-teman ambil berbeda dan banyak referensi untuk satu variabel, itu dibenarkan. Tapi nanti footnote-nya langsung dibuat di sininya ataupun di indikatornya dibuat footnote-nya yang menandakan bahwasanya ada perbedaan indikator yang diambil masing-masing variabel tersebut. Nah, cara pembuatan sumbernya berbeda-beda ya, tergantung pada teman-teman. Bisa kita buat footnote ataupun di sini kita tambah lagi judul di tabelnya sumber dan lain sebagainya. Nah, langsung kita praktekkan yang pertama. Dalam kualitas pelayanan, dia ada teori, yaitu teori karakter ya. Ada teori SERVQUAL dan teori karakter. Di dalam teori karakter, dia menambahkan compliant apabila yang kita teliti ini lembaga keuangan syariah. Jadi itu melihat pelayanan dari segi kepatuhan syariah. Nah, kita cari jurnalnya. Di sini saya sudah menulis jurnalnya ya. Ini teman-teman bisa melihat ini jurnalnya. Saya zoom dulu. Jadi di sini saya sudah buat bahwasanya jurnal dari ini halaman 67. Teman-teman ikuti langkahnya ya. Kita buka jurnalnya, kita lihat halaman 67, 65, 66, 67. Nah, X1 compliant. Ini konsepnya ataupun definisi daripada compliant itu sendiri. Sedangkan indikatornya yang pertama sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. Kita kopikan. Kalau untuk indikator dibenarkan ya, kita mengambil dari literatur, maka tapi harus dicantumkan sumbernya. Kita buka kembali. Nah, kita klik di sini yang nomor satunya dan kita pastikan. Berarti indikator untuk compliant yang pertama adalah sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. Referensinya ada ini ya, harus jelas kita mengambil indikator ini dari mana. Yang kedua dan ketiga kita copy semua, misalnya kita buka kembali, langsung kita pastekan. Nah, di sini kita buat nomornya, nomor 2 dan nomor 3. Ini masih nomor formnya 10, kita buat 12 biar sesuai. Rapikan. Jadi seperti ini ya. Untuk kualitas pelayanan dia ada dimensi dan tidak semua variabel memiliki dimensi. Cuma beberapa variabel yang memiliki dimensi apabila variabel tersebut memang teorinya kuat dan tidak diharuskan semua memiliki dimensi. Untuk dimensi yang pertama, kualitas pelayanan, untuk dimensi yang pertama itu compliant ataupun kepatuhan syariah. Indikator yang pertama adalah sesuai dengan hukum dan prinsip Islam.
Indikator yang kedua, tidak ada bunga yang diambil ataupun diberikan pada ataupun tabungan. Artinya tidak ada bunga ya, baik dalam pendanaan ataupun produk pendanaan dan pembiayaan. Tersedianya produk investasi bagi hasil. Inilah indikator. Ketika kita sudah membuat indikator seperti ini, barulah kita membuat dalam bentuk kuesionernya. Itu langkah-langkah selanjutnya ataupun indikator-indikator selanjutnya, tata caranya sama. Di sini saya cuma buat tutorial untuk satu dimensi karena selebihnya tetap sama saja. Nah, ketika ini sudah kita buat, barulah kita bangun ataupun kita nyusun kuesioner. Kita buka ya. Bentar. Nah, ketika teman-teman ingin membuat kuesioner, maka harus dibuat dulu ya kuesioner penelitian. Kita buat judulnya. Judul penelitian kita apa? Misal pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah, misal, dan lain sebagainya. Nah, dan juga kita harus melihat identitas responden. Kita harus mengetahui yang mengisi kuesioner kita ini siapa saja. Dari segi jenis kelamin, namanya tidak usah ya. Umur, status perkawinan, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan penghasilan. Nah, barulah setelah itu kita buat kuesionernya. Nah, di sini bisa skala Likert ya. Menggunakan sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Dan yang teman-teman harus ingat, skala Likert itu bentuknya bukan cuma seperti ini, sangat setuju, tidak setuju, bukan cuma seperti ini. Ada model skala Likert, sangat paham, ataupun sering dilakukan, selalu, jarang, dan sebagainya. Nah, kita lihat indikator yang pertama tadi. Ketika kita buat dalam kuesioner, dimensinya tidak usah diikutsertakan, langsung ke indikatornya. Indikator yang pertama sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. Ini kita copy, karena ketika di indikator dia cuma singkat. Ketika kita buat dalam kuesioner, kita harus menambah lagi kata-katanya ataupun kita buat lagi kalimatnya supaya responden kita mudah untuk memahaminya. Misal, bank syariah melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ketika kita sebarkan ke masyarakat ataupun ke nasabah, masyarakat akan jawab apakah sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, ataupun sangat setuju. Nah, inilah yang akan kita ukur nantinya. Dan hasil jawaban kuesioner dari masyarakat lah yang akan kita uji dengan SPSS, EFUS, ataupun alat analisis lainnya. Ini untuk yang pertama. Misalnya untuk indikator yang kedua, kita cek lagi di operasional variabel kita copy saja, kemudian kita buka kembali, kita pastikan. Di sini kita lihat ya. Kita tambah lagi dalam menghimpun dan menyalurkan dana bank syariah tidak menggunakan sistem bunga. Misal kita buat kalimatnya atau kalimat pernyataannya, bukan pertanyaan, supaya ketika masyarakat mengisi kuesioner kita, mereka paham dengan item-item pertanyaannya. Dalam menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga sebagai keuntungannya, melainkan bisa cukup di sini saja, bisa nanti bentrok dengan item kita lain. Dalam menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga sebagai keuntungannya. Salah satu yang ketiga, kita lihat lagi indikator yang ketiga kita apa. Nah, kita copy, kita buka kembali kuesioner kita pastikan. Kita buat misalnya bank syariah menawarkan produk investasi bank syariah menawarkan produk investasi bagi hasil
dalam lakukan pada masyarakat. Bank Syariah menawarkan produk investasi bagi hasil dan menyiapkan pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan zakat, mudharabah, dan syirkah, misalnya seperti itu. Nah, jadi item pertanyaan kita itu harus jelas, walaupun tidak boleh ada ambigu di situ. Dan juga kita harus melihat, ketika memang yang kita salurkan masyarakat awam, maka ini harus kita hilangkan mudharabah dan musyarakah. Kenapa? Karena tidak semua masyarakat mengetahui apa itu mudharabah dan apa itu musyarakah. Maka dari itu, ketika kita bangun ataupun menyusun suatu kuesioner, item pernyataan itu harus jelas dan dipahami oleh masyarakat umum. Kalau masyarakat awam, bisa kita hapus, Bank Syariah menawarkan produk investasi bagi hasil. Kita dalam kurung keuntungan dan kerugian secara bersama dalam melakukan pembiayaan kepada masyarakat. Nah, misal sampai di sini saja. Jadi masyarakat ketika membaca item pertanyaan kita, masyarakat itu tidak bingung. Ini apa ini mudharabah? Ini apa ini musyarakah? Makanya kuesioner yang kita buat harus jelas dan harus dapat dipahami oleh responden kita. Jangan sampai responden kita tidak paham dengan item pertanyaan kita. Karena ketika masyarakat tidak paham dengan item pertanyaan kita, maka ketika mereka mengisi kuesioner kita, mereka pasti akan asal-asalan, dan itu akan menyebabkan data kita nanti tidak valid, data kita tidak real, ataupun tidak sesuai dengan kita yang butuhkan. Ini untuk indikator yang pertama, misalnya compliant. Begitu juga seterusnya untuk dimensi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Misal untuk X1, ketika nanti teman-teman bisa ada X2, variabel Y dan sebagainya, tidak dibuat sama seperti ini. Bahkan tapi ketika dibuat dalam kuesionernya bisa dipisah per variabel. Misal untuk tabel yang pertama untuk kualitas pelayanan, dan kita buat tabel yang kedua untuk X2, tabel yang ketiga untuk variabel Y, misalnya seperti itu. Nah, bisa juga dibuat seperti itu untuk memudahkan item pertanyaan ini masuk dalam kategori mana ataupun bagian daripada variabel apa misalnya. Nah, seperti inilah tutorial ataupun tata cara menyusun kuesioner di dalam penelitian kuantitatif data primer. Nah, yang penting yang harus teman-teman ingat bahwa untuk membangun kuesioner kita harus membuat operasional variabel terlebih dahulu ataupun membuat indikator-indikator terlebih dahulu. Dan indikator-indikator saya sarankan jangan kita bangun sendiri, akan tetapi indikator itu berdasarkan daripada literatur review ataupun penelitian-penelitian terdahulu. Ya, misal salah satunya seperti ini. Dan harus kita cantumkan kita mengambil indikator ini dari penelitian siapa. Ya, misal seperti itu. Seperti inilah cara menyusun kuesioner dalam penelitian kuantitatif menggunakan data primer. Untuk pembahasan lainnya akan saya bahas pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.